Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kelas coding. Kali ini kelas coding akan memulai sebuah playlist baru ya, tentang yang namanya web development atau yang biasa disebut dengan web developer. Tapi kita tetap bahas dari basicnya dulu ya. Kita nggak langsung ke framework seperti Bootstrap, Laravel dan sebagainya. Kita tetap dari basicnya dulu, dari HTML-nya dulu. Oke, kita masuk ke materi aja ya. Nah, kita masuk ke episode 1, pengenalan HTML. Loh, kok jadi ke website, Mas? Ini kan mau ngebahas HTML. Ya, sebelum kita masuk ke HTML, kita perlu tahu apa itu sebuah website. Website adalah sebuah halaman yang menampilkan sebuah teks, gambar, audio, video dan lain-lain. Jadi saya rasa teman-teman udah setiap hari ya sampai ngebuka yang namanya sebuah website, baik itu YouTube, Google, Facebook, Instagram dan sebagainya, teman-teman udah sering akses. Nah, itu ada teks, gambar, audio, video dan lain-lain. Jadi semuanya itu dibuat menggunakan HTML ya. Nah, website juga dapat diakses melalui sebuah web browser, baik itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, UC Browser, Pavin dan sebagainya. Kalau teman-teman memang setiap hari hampir ngebuka itu semua ya, nggak mungkin enggak sih. Oke, website sendiri merupakan teknologi yang sudah ada sejak 30 tahun yang lalu dan ditemukan oleh ilmuwan Inggris yaitu Tim Berners-Lee dan dinamakan WWW atau World Wide Web pada tahun 1989 saat ia bekerja di Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Nah, kurang lebih ini sosok bapaknya ya, yang namanya Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Kita perlu terima kasih ya buat bapak ini. Berkat dia kita sekarang bisa menikmati yang namanya sebuah website yang sering atau teman-teman kunjungi setiap hari. Nah, apa sih manfaat belajar web programming itu? Pertama, dapat melatih berpikir secara sistematis. Yang dimaksud berpikir secara sistematis itu apa? Jadi kita bisa ngasah logik kita untuk ngebuat yang namanya sebuah sistem. Baik itu seperti point of sales, baik itu sistem informasi, baik itu web statis, dinamis dan sebagainya ya. Kedua, melatih teliti terhadap detail. Jadi kalau kita ngoding ya, mau itu web atau mobile, ya kita harus benar-benar teliti sih. Ada salah satu baris kode yang salah aja, dia error atau nggak mau jalan gitu. Tiga, membantu memecahkan solusi yang ada di masyarakat dan lingkungan. Jadi yang namanya programming itu mau di mana-mana, di bahasa apapun, di platform apapun, memberikan yang namanya sebuah solusi. Jadi kalau seperti sekarang yang umumnya kita pesan makanan ya. Pesan makanan kan kalau dulu kan perlu ngantri dulu baru dibuat. Nah, sekarang pesan makanan cukup lewat handphone aja. Kayak GoFood, Goret ya kan. Nah, itu salah satu memecahkan solusi yang ada di masyarakat dan lingkungan.
Keempat, mempermudah pekerjaan seperti transaksi, penjualan, pembelian, dan reportnya. Jadi seperti yang saya tadi sebutkan di poin satu, jadi transaksi penjualan, pembelian, dan report transaksinya ini udah bisa kita lihat atau kita akses per hari atau per bulan. Jadi setiap transaksi itu ada tanggalnya, ada jumlahnya. Jadi meminimalisir yang namanya kerugian ya. Kerugian-kerugian yang memang sering terjadi oleh SDM ya. Jadi gunanya kita belajar itu untuk meminimalisir yang namanya kerugian-kerugian tersebut. Oke. Kelima, meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Nah, sama aja seperti poin yang tadi saya bilang di nomor satu. Jadi logik kita bekerja ketika kita ngebuat sebuah program ini. Gimana program itu berjalan, alurnya seperti apa, dan hasilnya mau gimana. Nah, itu kita gunakan logis atau logik kita di situ. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa alasan ya, kenapa kita sih belajar web programming itu. Alasan pertama adalah teknologi web yang masih eksis dan berkembang saat ini. Jadi kalau teman-teman buka yang namanya seperti tadi saya sebutkan, mau itu YouTube, mau itu Instagram, mau itu Facebook, ataupun yang lain, bahkan sampai yang namanya sistem informasi akademik, itu masih menggunakan yang namanya teknologi web sampai saat ini ya. Dari 30 tahun yang lalu lah, dari munculnya web itu. Nah, alasan kedua, banyak yang mengatakan teknologi mobile akan mengalahkan web, tapi kenyataannya masih banyak yang menggunakan web untuk bisnis maupun pekerjaannya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, walaupun gadget mobile udah berkembang ya, tetap saja banyak perusahaan-perusahaan, universitas, sekolah tetap masih menggunakan website untuk sistem informasi dan bisnis mereka. Jadi kalau dibilang web itu akan kalah sama mobile ya nggak juga sih, tetap masih eksis aja sampai sekarang gitu loh. Ketiga, web programming termasuk yang mudah dipelajari baik oleh orang awam dengan programming sekalipun. Nah, alasan ketiga ini saya bilang kenapa kenapa HTML dan web itu bisa dipelajari ya. Memang tergantung niat kita juga sih. Karena apa ya, HTML itu sebenarnya pondasi sih. HTML pondasi untuk kita ngebuat yang namanya sebuah website, baik itu website dynamic dan statis. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, kita anatomikan sebuah website itu seperti ini nih. Nah, ini adalah yang namanya kerangka manusia ya. Jadi HTML itu bisa dibilang kerangkanya manusia. Jadi hanya menampilkan visual pada sebuah website. Nah, terus kok yang kita lihat website-website yang kita sering pakai itu tampilannya bagus gitu loh. Terus kayak banyak animasi-animasinya. Nah, disinilah fungsi yang namanya sebuah CSS atau cascading style sheet. Jadi kalau manusia hanya pakai kerangka gini kayaknya serem ya, ya kan? Jadi kita bungkus dia dengan baju, kulit, rambut, nah di sini dan sebagainya, baik itu sepatu ya kan. Jadi di sini tampilannya lebih menarik. Nah, lanjut bagian yang tidak terlupakan juga yang namanya JavaScript. JavaScript the brain. Jadi otak manusia. Jadi kita ibaratkan JavaScript itu adalah otak manusia. Jadi mereka memberikan yang namanya perintah kepada kita untuk kita melakukan pekerjaan, baik itu makan, tidur,
dan sebagainya. Jadi JavaScript itu memberikan perintah ke kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau teman-teman kalau di anatomikan website itu ya seperti tadi saya bilang, ada yang namanya animasi, ada yang namanya bisa menghitung dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya sebuah JavaScript. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih sebuah website itu bekerja, ya kan? Nah, kita punya yang namanya sebuah server. Jadi ketika kita ngebangun sebuah website, kita memerlukan yang namanya sebuah server. Jadi server ini adalah tempat untuk website itu ditaruh ya. Nah, lalu server memberikan respon ke klien. Nah, memberikan respon ini apa? Jadi ketika kita mengakses sebuah website, baik itu YouTube dan sebagainya, jadi kita diarahkan dulu nih ke yang namanya sebuah server, lalu dialihkan ke klien. Nah, dari klien dikembalikan lagi requestnya ke server. Mungkin penjelasan ini rada rumit ya. Lebih detailnya nanti teman-teman bisa cek aja di video-video saya yang selanjutnya tentang konsep yang namanya client server ini. Nah, sebelum kita memulai belajar web programming, kita perlu yang namanya tools-tools dulu ya. Ibarat kata seperti kita mau perang, ya kan. Perang kan perlu yang namanya sebuah alat nih, ya kan, baik itu tombak, terus senapan dan sebagainya. Ya, belajar web programming juga perlu tools atau peralatan gitu loh. Nah, di sini pertama yang perlu teman-teman siapin adalah text editor, baik itu Visual Studio Code, Sublime Text, atau Notepad++, Notepad biasa, atau Vim. Tapi nanti saya akan coba pakai yang namanya Visual Studio Code ini ya, karena saya juga terbiasa pakai ini dan lebih mudah juga digunain. Nah, kedua adalah web browser. Di sini teman-teman bisa pakai yang namanya Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Pavin, UC Browser, Safari, dan lain-lain yang memang ada dan terinstall di komputer teman-teman. Nah, ketiga, niat. Dah, kok niat bang? Ya, karena kalau kita belajar sesuatu, kita harus niatin dulu nih tujuan kita belajar itu apa gitu loh. Jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba, wah niat kita berubah nih dari yang namanya kita belajar web, kita jadi berubah nih ke mobile nih. Wah, jadi nggak fokus gitu loh, jadi rancu gitu loh antara web sama mobile gitu kan, jadi rancu gitu. Tapi kalau emang teman-teman mampu atau bisa ya nggak masalah sih, cuman fokus aja dulu di satu baru kita pindah ke yang lain gitu loh. Nah, keempat, usaha. Nah, yang namanya kita belajar itu kita perlu yang namanya usaha atau kerja keras ya, supaya ada goal-goal dari hasil pembelajaran yang kita pelajari selama ini ya. Jadi goalsnya itu apa gitu, teman-teman mau buat apa gitu ya. Nah, kelima adalah doa. Nah, jangan lupa sebelum belajar tetap yang namanya berdoa dulu nih, ya kan, biar kita belajar itu terserap gitu ilmunya gitu. Jadi nggak hanya belajar belajar gitu aja ya kan, tapi wah ilmunya nggak diserap nih atau nggak dibagi lagi nih ke orang lain ya, itu salah satu yang salah juga ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di follow juga
sosial media kami di YouTube Kelas Coding, di subscribe, terus di Facebook Kelas Coding juga diikutin, terus di Instagram juga boleh diikutin, dan di Twitter juga boleh diikutin. Nah, ini semuanya kita update terus ya. Jadi setiap ada yang kita upload di YouTube, kita selalu update di ketiga sosial media ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.